Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas suatu saham secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita simak bersama. Pertumbuhan pendapatan perusahaan Bali selama 1 tahun terakhir meningkat sebesar 0,3% dari 968 miliar menjadi 971 miliar. Jika dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, perusahaan ini memiliki pertumbuhan sebesar 13,7%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang stabil dan terus tumbuh. Laba bersih perusahaan Bali pada 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 42,6% dari 204 miliar menjadi 143 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, perusahaan ini memiliki pertumbuhan laba bersih sebesar 23,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam mengelola biaya-biaya operasionalnya. Profitabilitas perusahaan Bali jika dilihat berdasarkan gross profit margin mengalami penurunan dari 56,8% menjadi 55,1% di tahun ini. Sementara itu, net profit margin juga turun dari 21,1% menjadi 14,8% di tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih fokus dalam mengelola biaya-biaya agar dapat meningkatkan profitabilitasnya. Posisi return on asset, ROA, perusahaan Bali juga mengalami penurunan dari 3,9% menjadi 2,5% di tahun ini. Sementara itu, return on equity, ROE, turun dari 8,2% menjadi 5,6% di tahun ini. Perusahaan yang bagus biasanya memiliki ROE minimal 10%, jadi posisi ROE Bali masih perlu ditingkatkan. Debt to equity ratio, DER, perusahaan Bali berada di level 1,0 kali, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,9 kali. Walaupun masih dalam batas wajar, namun perusahaan perlu terus menjaga kesehatan keuangannya dengan mempertahankan DER di bawah 1 kali. Jika kita meninjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Bali mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini berarti masih ada ruang perbaikan bagi perusahaan untuk meningkatkan fundamental bisnisnya. Untuk melihat secara mendetail, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin dianalisa selanjutnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu perusahaan. Margin of safety adalah perbedaan antara harga saham saat ini dengan nilai wajar perusahaan. Margin of safety yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued atau murah dibandingkan nilai wajarnya. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar, fair value, saham Bali adalah Rp1.068. Saat ini, harga saham Bali berada pada Rp905, sehingga memiliki margin of safety sebesar 15,3%. Sedangkan berdasarkan analisis valuasi menggunakan PE Band, nilai wajar, fair value, saham Bali adalah Rp1.527. Saat ini, harga saham Bali berada pada Rp905, sehingga memiliki margin of safety sebesar 40,8%. Nah, teman-teman sekamar, itu dia analisis yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kalian ambil. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.